Kali ini kita akan membahas Nyi Blorong. Nyi Blorong menurut mitos adalah panglima dari kerajaan gaib Laut Selatan, yang menurut cerita panglimanya Nyai Roro Kidul. Hal tersebut menjadi cerita masyarakat terutama wilayah Jawa dan sekitarnya. Kisah itu selalu ramai diperbincangkan dari dulu hingga saat ini. Tentunya bagi kita cukup untuk mengambil hikmahnya dan pelajaran mengenai kisah-kisah legenda Indonesia. Cerita Nyi Blorong menurut kisah masyarakat yang menjadi mitos, manusia berbentuk ular yang konon menjadi panglima di kerajaan gaib Laut Selatan. Dari cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya, Nyi Blorong dahulunya adalah Dewi Nawang Wulan. Adapun cerita yang beredar di masyarakat, Nawang Wulan adalah seorang bidadari yang selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub ketika sedang mandi di sungai. Namun Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kahyangan karena sudah dipersunting oleh manusia. Disitulah banyak mitos bahwa Nawang Wulan menjadi Nyai Blorong panglima kerajaan gaib Laut Selatan. Nyi Blorong juga dikenal sebagai sosok yang ahli dalam memimpin pasukannya jin. Jin-jin di bawah pimpinannya juga dikenal cukup kuat. Adapun yang menyebutkan bahwa jabatan panglima itu merupakan kisah dari masyarakat. Nyi Blorong bisa merubah wujud menjadi manusia berjenis kelamin wanita yang sangat cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia pun memiliki kesaktian luar biasa. Menurut cerita, ia ditugaskan untuk menyesatkan manusia dengan iming-iming kekayaan, kesaktian, dan jabatan. Agar manusia yang taat menjadi sesat, Nyi Blorong memberi harapan kepada orang-orang yang kurang iman dengan orang yang serta orang yang musyrik dengan cara bersekutu dan memberikan kekayaan. Jika ada yang mau berhubungan dengannya, setiap kedatangannya ia meninggalkan kepingan-kepingan emas, yang menurut kisah, emas itu adalah sisik-sisik tubuhnya. Syarat dari pesugihan itu yang dipercaya membutuhkan tumbal, yaitu jiwa manusia untuk menjadi pengikutnya. Saat ajal menjemput, jiwa pengikutnya akan dijadikan penghuni selamanya keraton gaib Laut Selatan. Dalam waktu tertentu Nyi Blorong pun akan meminta tumbal kembali, untuk menambah prajurit dan meningkatkan kecantikannya. Dari kisah ini kita simpulkan, bahwa itu hanya sekedar legenda yang diceritakan turun-menurun tanpa sumber yang valid. Dengan cerita Nyi Blorong ini kita harus selalu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa sesuatu yang instan itu tidaklah mungkin, karena sesungguhnya semuanya harus berusaha dengan proses niat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi hikmah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.